Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pagi ini kita akan berdiskusi santai dengan judul materi yang pertama, konsep kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar dalam perspektif teori-teori pedagogi. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu Irma Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi pertama, itu tentang konsep kebijakan kampus merdeka. Konsep kebijakan kampus merdeka di sini ada 4. Yang pertama ada otonomi. Ini berguna untuk perguruan tinggi negeri atau biasa disebut dengan PTN. Kemudian swasta, itu biasa disebut dengan PTS, untuk melakukan pembentukan dan pendirian program studi baru. Yang kedua ada program reakreditasi. Program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap untuk naik peringkat. Kemudian yang ketiga itu ada kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebebasan bagi PTN, Badan Layanan Umum atau biasa disebut dengan BLU, dan satuan kerja atau Satker untuk menjadi PTN badan hukum. Yang keempat, memberikan hak kepada mahasiswa. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau biasa disebut dengan SKS. Baik teman-teman, setelah itu kita akan lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Muhammad Syahril. Merdeka belajar dalam perspektif teori pedagogik ada 4. Yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang pembelajaran yang melalui tingkah laku seseorang. Seseorang dianggap belajar jika memiliki perubahan tingkah laku. Yang kedua adalah teori kognitif. Teori kognitif adalah teori pembelajaran yang menekankan dalam proses pembelajaran, bukan dari hasil belajarnya. Yang ketiga adalah teori humanistik. Teori humanistik adalah teori yang mempelajari tentang perkembangan kepribadian manusia. Yang terakhir adalah teori belajar konstruktivisme. Teori ini meyakini bahwa proses pembentukan atau pengetahuan berasal dari anak didik itu sendiri. Baik, kepada forum, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang pertama? Di sini dikatakan teori belajar terdiri dari berbagai macam seperti teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori humanisme, dan teori konstruktivisme. Saya akan bertanya pada subbab teori konstruktivisme. Pertanyaan saya adalah bagaimana teori konstruktivisme dapat diterapkan dalam kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dewi Lestari. Jadi pertanyaannya itu bagaimana teori konstruktivisme dapat diterapkan dalam kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar. Implementasi kurikulum merdeka tersebut disusun berlandaskan teori belajar konstruktivisme. Implementasi kurikulum merdeka berdasarkan teori belajar konstruktivisme mengharuskan pendidik untuk memberikan kesempatan pada peserta didik agar berani mengemukakan pendapatnya dengan percaya diri tanpa adanya rasa terpaksa. Seperti yang kita ketahui, di teori pedagogik itu terbagi dalam 4 bagian, yaitu ada teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, konstruktivisme, dan belajar humanistik. Nah, teori belajar konstruktivisme ini menjelaskan bahwa belajar merupakan proses yang menuntut peserta didik untuk aktif dalam membangun pengetahuan secara mandiri. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari teman saya mengenai teori konstruktivisme. Mengapa demikian diterapkan dalam kurikulum merdeka? Dikarenakan peserta didik menjadi pusat dari pembelajaran. Guru hanya
memberikan bimbingan terhadap siswa agar siswa tersebut tetap dalam jalurnya, tetapi siswalah yang lebih aktif dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan diskusi santai kita dengan materi konsep teori-teori pedagogik dalam konteks pengembangan pendidikan prodi pendidikan agama Islam. Mari kita sambut pemateri kita, Yunarti. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, konsep teori-teori pedagogik dalam konteks pengembangan pendidikan prodi pendidikan agama Islam. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, teori pedagogik itu ada 4. Yang pertama teori behaviorisme, teori kognitif, dan teori konstruktivisme, dan yang terakhir teori humanistik. Yang kedua teori humanistik. Teori humanistik adalah pengembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Pendidikan agama Islam menerapkan pendekatan menggali potensi para peserta didik dalam mengaktifkan para siswa dalam kelas. Sistem pendidikan di Islam dibangun atas dasar nilai humanistik. Sejak awal muncul sesuai dengan esensinya sebagai agama umat manusia. Islam menjadikan dimensi manusia sebagai orientasi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh dalam teori pedagogik dalam penerapan pendidikan agama Islam, yaitu teori humanistik. Dalam pembelajaran PAI berparadigma humanistik, guru harus mampu menciptakan suasana yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif dimaksud bahwa dalam proses pembelajaran guru harus memberikan suasana yang aktif sehingga mahasiswa bisa langsung bertanya. Misalnya dalam pembelajaran fikih, guru PAI memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar merangsang agar siswa bertanya menambah mengapa dan untuk apa disyariatkannya sholat, puasa, dan haji. Baik, saya persilakan kepada pemateri kedua, Nur Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori belajar melalui tingkah laku untuk membangun tingkah laku peserta didik menurut syariat Islam. Baik teman-teman, saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana penerapan teori behavioristik dalam pengembangan pendidikan agama Islam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Teori behaviorisme adalah teori belajar melalui tingkah laku. Maka ketika dihubungkan dengan pendidikan agama Islam, peserta didik dibentuk tingkah lakunya melalui syariat-syariat Islam, sehingga melahirkan peserta didik yang berakhlakul karimah. Baiklah, itulah diskusi kita pada pagi hari ini dengan 2 materi. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menutupi. Ya. Oke teman-teman, baik kali ini. Teori belajar melalui tingkah laku yang itu kan 1, 2, 3. Itu